Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip petitum kami ingin dibuktikan apakah persidangan bisa memastikan telah terjadi sebagaimana posita kami, yaitu uraian kami terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat, yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Jadi ada pembiaran, omission. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Kami mohon untuk tidak dilantik. Artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang telah ditetapkan sebagai cawapres ya, cawapres ya, berdasarkan temuan persidangan nanti apakah dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Tentu PT UN tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk dilantik. Dan putusan PT UN tidak mungkin membatalkan putusan MK, kami sangat sadar. Tetapi kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan dan selalu kami gaungkan. Kami tidak kaitan dengan Bawaslu karena kami tidak mau minta disidangkan tentang proses. Kami tidak minta juga atau mengaitkan dengan putusan MK karena kami tidak bertugas atau kami diberi tugas, diberi kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK, kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PT UN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini. Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga, baik di pers atau di sidang. Nah, TUN akan memutuskan apakah betul bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Jadi permohonan kami untuk tidak dilantik. Tadi hakim juga memangnya mempersoalkan itu ya Pak, sehingga Bapak terus-menerus membilang Tentu itu kan materi permohonan dan itu menjadi petitum kami. Ending dari permohonan kami yang esensial sekali adalah untuk tidak dilantiknya cawapres terpilih. Enggak, hakim itu juga tadi mempersoalkan bahwa memang tidak bisa ini menjadi dasar membatalkan putusan itu. Oh tidak, hakim tidak mengatakan itu, saya yang memberi pandangan. Permohonan kami tentu tidak akan meminta juga membatalkan putusan MK. Kami menghormati putusan MK terhadap hasil suara. MK hanya mempunyai kewenangan terhadap apa yang dimohonkan, yaitu mengesahkan hasil suara. Kami tidak mencampuri itu. Kami juga tidak mencampuri proses berjalannya pemilu kita yang memang harus melalui Bawaslu, Badan Pengawas. Tidak. Yang kami persoalkan adalah penyelenggara ini telah melanggar hukum apa tidak. Dengan mengesahkan, dengan menetapkan cawapres di pemilu ini. Pak, artinya tim hukum PDIP ini mencari validasi lewat petun dengan putusannya untuk mengkonfirmasi bahwa mereka telah melanggar hukum. Berdasarkan undang-undang memang tentang PMH oleh kekuasaan itu di PT UN. Itu undang-undang. Bagaimana mengadili bahwa penyelenggara negara ini telah melakukan PMH oleh dalam kekuasaannya atau oleh penguasa. Itu persoalannya. Karena nggak jalur ini. Yang terjadi di masyarakat itu selalu mengatakan kenapa nggak Bawaslu, itu dicuatkan terus tuh. Bahkan oleh media, mohon maaf.
karena kurang pahamnya isi dari maksud kami melakukan gugatan, yaitu apakah penyelenggaranya, perbuatan penyelenggara ini telah melanggar hukum. Tapi kalau ada pertanyaan tambahan, kenapa baru sekarang akhirnya ini disampaikan ke PT UN? Karena prosesnya berjalan. Kami telah dari dulu, Mas, bukan sekarang. Kami sebelum MK itu memutus, jauh kami sudah masukkan gugatan. Kami telah masuk gugatan. Bahkan kemudian mungkin 2-3 hari ditetapkan, ya, bukan diputus. Putusan bahkan ya sebelumnya kemudian ditetapkan. Nah, ini yang termasuk bagian penetapan ini kami rubah untuk mencoret cawapres bermasalah, kami rubah dengan pelantikan. Karena setelah terjadi penetapan KPU, kami rubah petitum kami. Tadi kami sampaikan, kenapa baru hari ini? Karena petitum kami semula adalah mencoret putusan KPU, kami rubah dengan tidak melantik. Penegasan aja Pak, untuk Komisi 2 Pak, ekspektasi untuk pada tergugat apa nih? Penegasan aja untuk kedepannya. Kami minta hakim sebagai negarawan yang baik di bidang hukum memandang semua permohonan masyarakat termasuk kami dengan asas hukum yang tepat. Onreh mateh dat harus diperhatikan, apalagi onreh mateh overheadsdat, yaitu oleh pejabat yang mengambil kekuasaan secara salah. Jelas salah dilakukan atau yang semestinya dilakukan tidak dilakukan. Ini ruang dari pengadilan untuk mengadili. Kalau itu ditemukan, maka kami telah mempunyai optimisme tadi berubah menjadi ya, satu kebahagiaan buat kami bahwa rakyat mencatat mengenai putusan ini bahwa penguasa itu mempunyai penyalahgunaan. Penguasa dalam KPU telah menyalahgunakan kekuasaan diberikan oleh rakyat. Nah, ini diputus oleh PT UN. Prof, kalau setelah ini tahapannya apa ya Prof? Ini kan tadi hari ini kan sidang Ya. pemeriksaan administrasi. Setelah ini apa tahapan? Masih perbaikan. Masih lanjutan dari proses pemeriksaan administrasi dan kelengkapan lainnya. Apa masukan dari hakim Prof, tadi di dalam sehingga itu ada yang perlu diperbaiki? Hakim PT UN agak berbeda dengan hakim di pengadilan lain, ya. PT UN ini kan sifatnya administratif. Dia terbuka sekali untuk mengingatkan yang harus dikaitkan antara positum dengan petitum dengan posita, itu hak mereka dan kami menerima dengan baik karena ini bertujuan nanti melanjut pada pemeriksaan. Jadi hari ini persidangan ini menjelaskan syarat-syarat keadministrasian pemerintahan. Jadi ada pemeriksaan niaga publik dan ada administrasi privat, ya. Itu dua administrasi negara ini ada dua sebenarnya. Itu semua ada di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Ada yang disebut sebagai administrasi berkaitan dengan kekuasaan dan ada administrasi masyarakat atau privat. Ya. Ya, tahapan selanjutnya di minggu depan. Tanggal 16 Mei itu kami akan persiapkan apa-apa yang dianggap kurang, perbaikan-perbaikan, hal-hal yang menyangkut kepada bersambungannya antara posita dan petitum. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PDIP itu apakah termasuk mendorong Komisi 2 DPR prosesnya itu? Itu tugas Komisi 2 bidang pemerintahan, ya, itu tugas mereka, tapi kami melakukan di jalur hukum. Nanti pelaksanaan kami membayangkan kalau betul memang ditemukan onreh mateh overheadsdat oleh KPU, itu tugas MPR. MPR terdiri dari DPR dan DPD. Itulah yang akan mengadili, akan memutuskan sikap hukum di wilayah politik ini. Apakah masyarakat itu ternyata berpendapat ya tidak boleh terjadi penguasa ini menyalahgunakan kuasa, bagaimana untuk selanjutnya untuk pemilu akan datang. Ini kan nanti akan menjadi pembelajaran, momentum ini pembelajaran bagi masyarakat bahwa kalau terjadi seperti ini ya tentu mereka baru tahu memilih sosok penyelenggara negara yang punya kekuasaan lebih luas menentukan segalanya, itu termasuk tidak cukup syarat dipaksakan, misalnya itu akan menjadi studi bagi masyarakat. Pak, tapi memang nggak ada kekhawatiran. Ini kan di KPU juga merasa itu tidak melanggar. MK juga bilang itu sah-sah aja, udah diperbolehkan. Itu apa yang bisa menjadi dasar PDIP? Sah tentang apa, membenarkan apa, itu pengadilan atau hakim itu yang memutuskan. Sudah saya ulang kembali lagi ini, bahwa apa putusan MK itu tidak menjadi domain kami. Itu hitung-hitungan suara, hasil.
Ya, sudah kami jelaskan. Itu silakan final and binding dan sifatnya mengenai publik secara erga omnes. Itu wilayah MK. Kami tidak ngurusin itu. Kami mengurusin apakah penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan luas yang bernama KPU itu melanggar hukum apa tidak. Ini yang mempersoalkan. Kalau melanggar sidang ini yang memutuskan. Tidak kaitan dengan KPU, salah. Tapi MPR juga lembaga politik kok. Bagaimana ini bisa semakin kuat untuk lembaga rakyat di sana. Musyawarahnya rakyat diwakili oleh anggota DPR, anggota DPD yang bernama MPR. Yang biarlah di sana mau politiknya seperti apa. Nah, itu warna negara kita. Kalau di sana nanti terjadi juga ada penyimpangan lagi yang tentu tidak bisa diduga sekarang, itulah yang perlu kita perbaiki seluruhnya. Sehingga betul-betul MPR itu mewakili rakyat, DPR mewakili rakyat. Ketika kewenangan di tangannya, maka kepentingan di luar itu terutama partai sudah sudah habis. Ya. Yang berdaulat adalah rakyat dalam konteks kinerja wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan menjadi satu kesatuan di MPR. Pak, tadi kan dibilang kan yang dituntut adalah wakil presiden untuk tidak dilantik. Apakah hanya wakil presiden saja? Apakah tidak sekaligus satu pasangan dengan capres? Tadi dipersoalkan, karena keputusan KPU itu pasangan. Saya mengatakan bahwa semua SK, surat keputusan di Wirahmanu presiden punya SK. Itu kalau terjadi kesalahan tidak mustahil untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Itu ada selalu dari SK itu tentu ada itu. Apabila suatu saat terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, ini yang kami mohonkan. Ini yang keliru hanya wakil yang dengan sejumlah bukti dan ahli nantinya itu akan ketemu. Kalau kami memang dipersalahkan, tidak melanggar, ya itu putusan yang dihormati. Tapi kami punya keyakinan sampai hari ini dan di sidang dismisal kemarin layak. Sidang dismisal kemarin layak untuk diproses. Nah, ini artinya apa? Bahwa apa yang kami ajukan itu layak. Ya, artinya biar hakim memutuskan. Kalau putusannya nggak satu, on rem atau oversided, yang lain saya tidak urusin. Yang suara menang udah sekian. Nah, karena carut marut dari asalnya, maka saya katakan sidang di PTN yang kami wakili adalah epicentrum dari bencana yang lain. Karena sudah salah dibuat oleh penguasa ini, maka terjadi kesalahan suara, terjadi berbagai macam hal yang di luar ini. Nah, itu yang saya katakan. Ini epicentrumnya sidang kita ini. Karena ada kesalahan penyelenggara negara yang menyimpang, yang tidak melakukan omisi yang terjadi semuanya lengkap kami akan buktikan. Nah, artinya apa? Kalau boleh selesai ini epicentrum yang menjadikan bencana alam lainnya banjir, longsor, itu karena epicentrum ini terjadi. Itu ibarat yang boleh saya kaitkan. Berarti diminta untuk tidak dilantik hanya cawapresnya saja. Yang bermasalah bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sementara ini kami temukan adalah wapres terpilih. Oke. Ya, cukup. Apakah sudah ada jadwal untuk PT UN mungkin akan memanggil pihak tergugat itu KPU setelah sidang? KPU sudah hadir, mau diwakili. Siapa itu Prof? Mungkin Ya, kuasa hukumnya. kuasa hukum. Jadi sudah ya cukup saya pikir. Terima kasih. Ya, terima kasih.